Kita masukkan garam. Untuk ember sekitar 5 liter ini cukup segenggaman, kita masukkan. Kemudian kita letakkan plastik di atasnya untuk menaruh buih atau menaruh busa. Ya, pada segmen kali ini kita akan mencoba untuk mengembangbiakan atau breeding ikan cupang. Sebelumnya alat-alat yang dibutuhkan seperti yang sudah kita lihat di meja. Ya, ini ada ember. Di sini biasanya kami menggunakan ember bekas selai atau bekas es krim yang 5 liter. Kemudian ada potongan daun ketapang yang sudah diproses, lalu ada garam ikan, kemudian ada plastik. Plastik ini berguna untuk menampung busa, buih, karena biasanya dalam breeding ikan cupang si jantan akan membuat sarang, yakni berupa buih-buih atau busa-busa untuk meletakkan telur dari betinanya. Lalu yang pasti juga yakni indukan. Jadi di sini ada 2 indukan. Dan kami sarankan indukan yang terbaik untuk breeding cupang itu yang umurnya 5 bulan up, 5 bulan ke atas. Karena di usia itu ikan cupang sudah semakin matang, sehingga telurnya juga banyak, lalu daya tahan dari anakannya atau burayak-burayak ikan cupang itu juga bagus nanti ke depannya. Kemudian bagi teman-teman yang berada di daerah-daerah yang menggunakan air pump, kami sarankan airnya harus diendapkan 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam agar kaporit-kaporit yang ada di air tersebut hilang. Adapun yang menggunakan air sumur, maka kebetulan kami di sini pakai air sumur, jadi tidak apa-apa, langsung dimasukkan saja. Kemudian biasanya sebelum ngebreed atau sebelum kami mengembangbiakan, air yang sudah tersedia kami berikan garam terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Ini ada air yang kurang lebih untuk proses breeding cukup 10-15 cm saja. 10-15. Jadi jangan lebih pendek dari itu dan juga jangan lebih tinggi. Kalau lebih pendek, biasanya anakan ikan cupang nantinya akan banyak yang mati karena banyaknya kotoran yang mengendap di bawah, sehingga amoniak dari kotoran tersebut menyebabkan air jadi tercemar. Adapun apabila lebih tinggi dari 15 cm, biasanya pejantan ikan cupang akan males untuk menyelamatkan telurnya apabila tenggelam atau menyelamatkan anakannya, burayaknya apabila terjatuh di bawah. Oleh karenanya yang terbaik 10-15 cm cukup. Di sini ada air yang kurang lebih 10-15 cm. Kemudian kita masukkan garam. Untuk ember sekitar 5 liter ini cukup segenggaman, kita masukkan. Kemudian kita letakkan plastik di atasnya untuk menaruh buih atau menaruh busa. Lalu kita berikan daun ketapang. Daun ketapang, kalau ember 5 liter ini cukup biasanya 2 potong seperti ini atau 3 potong, maksimal 3 potong. Ini kita cemplungkan. Biasanya kalau kita memulai proses breeding pada siang hari seperti ini, kami memasukkan jantannya terlebih dahulu, indukan jantan terlebih dahulu. Jadi ini ada indukan jantan, jenisnya Galaxy Multicolor. Nanti kita bisa masukkan terlebih dahulu ikannya. Ya. Lalu ikannya tersebut dibiarkan sampai nanti sore. Jadi selama waktu dari siang sampai sore, si jantan akan mengenal tempat dia di breeding. Jadi fungsinya untuk mengenalkan tempat. Setelah itu nanti sorenya biasanya kami akan mencemplungkan langsung atau menyatukan langsung indukan betina di indukan jantan di satu wadah.
seperti ini jadinya. Ya, begitu nanti sore. Jadi sekitar pukul 4 atau pukul 5 kita satukan. Adapun bagi teman-teman yang ingin menjodohkan terlebih dahulu, maka dibolehkan. Kita ambil lagi, ini indukan betinanya kita ambil lagi. Kemudian kita letakkan di tempat pengenalan, bisa berbentuk akuarium kaca kecil ataupun tempat seperti ini, gelas plastik. Jadi dibiarkan seperti ini kurang lebih 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam, begitu pejantannya sudah mengeluarkan sarang busa, kemudian betinanya dilepas. Dan proses breeding ikan cupang akan berlangsung 2 kali 24 jam. Apabila indukannya telah matang, biasanya cukup 1 kali 24 jam si betina sudah mengeluarkan semua telurnya. Sehingga nanti tinggal ditunggu. Kurang lebih 1 kali 24 jam lagi anak tersebut atau telur-telur tersebut akan menetas. Begitu telur tersebut menetas, belum bisa langsung diberikan makan. Jadi belum bisa langsung diberikan makan, karena apabila kita berikan makan langsung, air akan menjadi butak, dan juga anakan ikan cupang tersebut masih membawa perbekalan makan di perutnya, sehingga biasanya anakan ikan cupang baru diberikan makan 3 hari setelah dia menetas, atau pada saat dia sudah bisa berenang. Pada saat dia sudah bisa berenang, baru kita berikan makan. Makan untuk anakan cupang banyak sekali. Bisa pakai artemia, kemudian bisa pakai kutu air, bisa pakai pelet juga. Yang paling disarankan atau yang sering kami gunakan, pengalaman kami, yakni artemia dan kutu air. Artemia dan kutu air. 2 ini insya Allah mudah didapatkan. Di sekitar kita banyak, mau kita cari ataupun kita beli banyak sekali yang menjualnya. Sehingga tidak perlu repot, tidak perlu pusing-pusing, karena banyak yang menjualnya dan juga lebih efisien waktunya. Kemudian setelah burayak umur 2 minggu atau 3 minggu, biasanya pengalaman kami berikan cacing sutra. Cacing sutra yang halus kami bersihkan terlebih dahulu. Begitu kami beli dari toko pakan ikan, kami bersihkan, kami cuci bersih terlebih dahulu, kemudian kami berikan ke anakan ikan cupang atau burayak. Nah, maksud dari cacing sutra ini adalah untuk memudahkan tubuh si burayak menjadi besar. Jadi biasanya di umur 1,5 bulan burayak sudah besar. Jadi mungkin sebesar 1 ruas ibu jari. 1 ruas jari kelingking ini, atau 1 ruas ibu jari bisa. Nah, itu maksud dari cacing sutra. Setelah itu, setelah 1 bulan ke atas, biasanya kami berikan cacing beku atau cacing darah yang sudah bersih. Ingat, pakanan yang terbaik untuk ikan cupang adalah pakanan alam atau pakanan hidup, baik kutu air, Daphnia magna, jentik nyamuk, maupun cacing darah. Itu yang terbaik, yang hidup. Namun ingat juga, yang hidup tersebut harus dicuci bersih. Jadi jangan sampai ada parasit-parasit, ada bakteri-bakteri yang menyebabkan ikan tersebut sakit. Karena biasanya kalau ikan sudah sakit, kehilangan mood untuk makan, dan itu susah untuk ditangani. Oleh karenanya kita jaga peliharaan kita agar tetap baik kondisi dan keadaannya. Itu merupakan proses breeding dari tempat kami, dari farm kami yang Easy Beta Farm, seperti itu. Sehingga nanti di usia 3 bulan atau 2,5 sampai 3 bulan itu anakan cupang sudah mulai besar dan sudah mulai mutasinya. Dan begitu naik ke usia 3,5 bulan sampai 4 bulan sudah siap dijual atau diteruskan sebagai bibit. Ya, demikian proses breeding dari farm kami, dari peternakan kami. Semoga bisa memotivasi, semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk memulai mengembangbiakan ikan cupang. Terima kasih.